Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Gandhi, kelas DKM 5 dengan NIM 14225404. Di sini saya akan mengulas sedikit terkait 3 video berikut, yang dimana video ini kurang lebih membahas tentang bencana alam. Pada kesempatan ini saya akan bahas 3 bahasan. Yang pertama itu mungkin terkait apa saja sih yang sebenarnya disampaikan dari 3 video tersebut. Terus kemudian yang kedua itu apa saja sih isi dari video tersebut. Terus kemudian yang ketiga, apa sih perbandingan antara video 1, 2, dan 3. Masuk di pembahasan pertama, yaitu apa sih yang sebenarnya disampaikan oleh video 1, 2, dan 3. Untuk video yang pertama, di video pertama ini dia lebih membahas tentang gempa bumi yang terjadi pada tahun 2006 yang terjadi di Yogyakarta, dan dimana di sini juga dipaparkan bahwasanya dalam video tersebut dipaparkan bahwasanya ada salah satu perguruan tinggi yang kemudian melakukan observasi terkait penyebab apakah benar penyebab terjadinya gempa tersebut adalah patahan opak sesat itu. Bagaimana sih kemudian patahan opak sesat tersebut menjadi pemicu terjadinya gempa tahun 2006. Terus untuk video yang kedua, yang ini, nah video ini dia lebih membahas tentang gempa juga, gempa bumi yang terjadi di Jepang pada tahun 1923 dengan tahun 2011. Dan di sini juga dibahas terkait bagaimana sih respon Jepang, negara Jepang itu dalam menyikapi bencana tersebut, bencana alam tersebut saat terjadi seperti itu. Terus untuk video yang ketiga, video yang ini dia hampir sama dengan video kedua, yaitu membahas tentang Jepang dengan gempa bumi juga, tetapi dia lebih kepada upaya spesifik Jepang dalam mencegah terjadinya bencana alam seperti itu. Dan juga di video yang ketiga ini secara gamblang itu menjelaskan tentang bagaimana sih cara-cara mereka dan bagaimana cara kerja dari proyek desain atau bentuk-bentuk upaya mereka dalam mencegah bencana tuh, cara kerjanya itu seperti apa gitu, sehingga bisa mencegah yang namanya gempa bumi, tsunami atau longsor dan lain sebagainya. Next, masuk ke pembahasan kedua, yaitu apa saja sih isi yang disampaikan dari ketiga video tersebut. Nah, untuk yang pertama, untuk video pertama, jadi pada tahun 2006 itu terjadi yang namanya gempa bumi di Yogyakarta, yang merupakan bencana alam yang bersejarah lah ya. Bencana alam ini itu berskala 5,9 gitu. Terus pada bencana tersebut mengakibatkan akhirnya banyak rumah yang rusak dan terus kemudian reruntuhan bebatuan seperti gempa bumi pada biasanya, tapi ini tergolong parah gitu di Yogyakarta. Terus kemudian saat gempa terjadi dan akhirnya masyarakat pun mengungsi ke hutan. Nah, mengungsinya mereka di hutan ternyata terjadi lagi gempa susulan. Terus kemudian berdasarkan data dan penelitian juga itu dinyatakan bahwasanya penyebab dari gempa bumi tersebut adalah dengan adanya sesar yang masih aktif seperti itu. Jadi terdapat patahan opak yang cukup terkenal ya di Yogyakarta. Itu terdapat satu patahan opak yang cukup terkenal, yang dimana data dan penelitian menyatakan kalau di tengah patahan opak itu terdapat sebuah retakan. Nah, retakan ini yang memicu terjadinya gempa bumi pada tahun 2006 tersebut, dimana karena adanya retakan pada opak itu mengalami sebuah pergeseran, sehingga dengan terjadinya pergeseran tersebut memiculah terjadinya gempa bumi. Retakan-retakan yang mengalami pergeseran dalam waktu yang tidak lama diklaim sebagai sesar yang masih aktif seperti itu. Karena sesar ini katanya dia itu selalu terus bergerak. Jadi sesar aktif di Jawa ini itu dia selalu mengalami terus-menerus mengalami pergerakan seperti itu. Jadi memungkinkan terjadinya gempa bumi itu berakibat fatal kayak gitu.
dikatakan juga bahwa di daerah bebatuan keras itu dia tidak bisa meminimalisir kerusakan pada saat gempa bumi. Beda dengan dataran rendah seperti di kayak persawahan yang pada dasarnya yang dataran rendah itu dengan guncangan sedikit saja itu bisa mengakibatkan kerusakan yang cukup besar seperti itu. Dan di dalam video ini juga itu dijelaskan bagaimana sih kemudian opak, kemudian sesar itu terbentuk dan disematkan namanya sebagai opak sesar opak atau opak sesar. Nah, di video ini juga dijelaskan. Terus dan untuk untuk bagaimana kemudian masyarakat atau Yogyakarta sendiri menyikapi hal tersebut, itu ada sebuah perkampungan atau desa yang disebut Ngelopen, itu menjadi tempat yang bisa dikatakan pengungsian para masyarakat gempa bumi, dan di sini dianggap sebagai desa yang bisa mencegah atau meminimalisir gempa bumi itu bila terjadi kembali. Desa ini yang berisikan rumah berbentuk bola, pokoknya bola kayak gini, itu dia disebut dengan rumah teletabis. Jadi dia rumah yang memang dibuat untuk mencegah gempa bumi kayak gitu. Dan di dalam video ini juga dijelaskan beberapa upaya-upaya yang memberikan pesan-pesan gitu, bagaimana sih kita supaya bisa mencegah atau mewaspadai terjadinya bencana alam, yang contohnya salah satunya tadi gempa bumi yang pernah terjadi pada tahun 2006. Dan dari fenomena gempa tersebut akhirnya juga untuk mewaspadai bencana atau gempa bumi itu dibangun sebuah kelurahan tangguh bencana, yang dimana itu terdiri dari 243 kelurahan di DIY. Terus selanjutnya juga dilakukan sebuah penanaman pemahaman terkait bencana gempa bumi seperti itu, dan bagaimana nantinya masyarakat bisa melakukan tindakan ketika terjadi gempa bumi. Karena adanya sesar yang berada di Jawa ini atau sesar aktif yang berada di Jawa, itu membuat akhirnya BMKG juga merilis akan memungkinkan atau memicu kembali terjadinya gempa bumi dengan skala yang lebih besar lagi. Tapi ini hanya masih sebuah rilisan, dan yang pastinya di video ini menjelaskan bahwa kita cukup mewaspadai bencana alam, untuk mewaspadai bencana-bencana alam yang memungkinkan dia bisa terjadi kembali. Masuk pada pembahasan video yang kedua, isi dari videonya ya. Kurang lebih isi pada video kedua itu dia membahas tentang gempa yang sempat terjadi di tahun 1923 di Jepang. Nah, dari bencana tersebut akhirnya membuat negara Jepang itu mengambil sebuah tindakan yang akhirnya sangat melindungi masyarakatnya dan siap untuk menghadapi yang namanya bencana alam, terkhusus gempa bumi itu sendiri. Sehingga ada beberapa upaya-upaya yang dilakukan Jepang untuk mengendalikan gempa itu sendiri atau mencegah gempa itu sendiri. Yang pertama itu di sana mereka di setiap ponsel mereka itu disediakan sebuah sistem peringatan. Jadi ketika terjadi gempa bumi, ponselnya akan memberikan alarm kayak gitu. Terus kemudian yang kedua, di sana juga di pada kereta itu ada terdapat sensor, jadi sehingga ketika terjadi sebuah bencana atau gempa bumi, itu dia bisa membakukan kereta tersebut. Terus kemudian yang ketiga, di sana juga sudah diterapkan di sekolah-sekolah pelatihan terkait gempa bumi, dan bahkan sekolah-sekolah di sana juga dibangun dengan ketahanan gitu, dengan bangunan yang sekiranya itu tahan gempa lah kayak gitu. Terus yang selanjutnya di sana juga sebagai upaya segala bentuk bangunan di Jepang itu benar-benar dibentuk atau dibangun dengan cara bagaimana sih bangunan itu bisa tahan dan kuat terhadap bencana alam. Dan ketahanan bangunan itu di Jepang itu tuh sudah ada undang-undangnya sendiri. Terus selain itu juga
sebagai upaya untuk bagaimana sih kemudian membentuk atau membuat sebuah bangunan kokoh itu mereka punya cara-caranya sendiri. Itu ada beberapa, itu mereka ada yang namanya kontrol gerakan. Nah, di kontrol gerakan ini jadi bagaimana bangunan itu bisa bergerak ketika gempa, itu bisa bergerak menyesuaikan dengan gempa gitu. Jadi tidak semata-mata bangunan ketika ada gempa getaran itu langsung runtuh tuh enggak gitu. Terus kemudian juga ada namanya isolasi seismik. Nah, jadi ini isolasi seismik itu diharapkan mampu secara independen itu berdiri secara independen sehingga tidak mudah hancur ketika terjadi gempa bumi. Terus kemudian ada juga yang namanya pendulum power. Terus juga ada yang namanya rumah melayang. Jadi rumah melayang ini dia itu akan melayang ketika terjadi gempa karena ada sistem di bawahnya yang dimana membuat rumah itu akan terangkat kayak gitu, akan terapung lah, istilahnya akan terapung. Setiap bangunan yang ada di Jepang itu dia memang dibangun sebagai bangunan yang tahan gempa kayak gitu. Jadi setiap 10 tahun sekali itu mereka akan melakukan pemeriksaan bangunan kayak gitu. Jadi benar-benar di Jepang itu mempersiapkan diri mereka gitu, mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai bencana alam, terkhususnya gempa itu sendiri. Namun pada tahun 2011 itu kan di Jepang itu kembali terjadi gempa dengan skala 9,0 dan itu posisi di mana benar-benar Jepang tuh juga benar-benar hancur seperti itu. Dan dinyatakan dari mereka sendiri bahwasanya ya bencana alam itu sebenarnya sesungguhnya itu benar-benar kita tidak bisa cegah atau kendalikan, ya mungkin hanya kita harus bisa mewaspadai gempa itu sendiri. Jadi karena sejatinya kesiapan kita menghadapi sebuah bencana alam itu bukan sesuatu yang pasti bisa kita lakukan seperti itu, apalagi ketika bencana alam itu terjadi berbarengan dengan yang namanya misalkan tsunami, gempa bumi berbarengan dengan tsunami dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu bagaimana cara Jepang sangat melindungi masyarakatnya. Video tersebut juga dijelaskan bagaimana kemudian upaya-upaya yang dijemput Jepang, negara Jepang itu sendiri dalam menyikapi bencana alam yang berpotensi atau nantinya akan melanda negara mereka. Beberapa cara yang ditempuh oleh negara Jepang untuk dalam menyikapi yang bencana alam yaitu diantaranya adalah bagaimana Jepang itu membuat masyarakatnya memahami bahwa memahami hubungan negaranya dengan yang namanya bencana alam. Jadi di sana sebagai salah satu percontohan Jepang itu di sana ada salah satu restoran itu yang dimana terdapat pajangan gambar atau foto terkait sejarah-sejarah bencana alam yang menimpa negara mereka seperti itu. Jadi ketika para pengunjung datang itu mereka akan melihat dan harapannya dari sana mereka akan tahu seperti ini Jepang ini seperti ini dan bagaimana bencana alam itu bisa datang kapan saja ke mereka dan melanda mereka. Jadi dari foto atau gambar tersebut itu menceritakan salah satu sejarah lokal yang pernah terjadi di Jepang. Pada akhirnya bencana hujan topan itu akhirnya menarik pemerintah untuk menyikapi hal tersebut kayak gitu. Adalah sebuah bendungan di sana yang jikalau nantinya bendungan itu jebol maka akan mengakibatkan banjir yang begitu besar gitu. Nah sekarang pemerintah mulai fokus mengelola bagaimana sih cara agar menjaga kota tersebut, bendungan tersebut itu tetap bertahan seperti itu. Jadi ada beberapa upaya yang kemudian Jepang itu lakukan. Yang pertama itu masyarakat di sana itu sudah merencanakan pengevakuasian dan rencana evakuasi itu menjadi langkah pertama masyarakat di sana ketika bencana itu terjadi. Yang kedua itu di proyek itu ada serangkaian kabel yang dapat mendeteksi pergerakan puing-puing. Jadi nanti jika sudah terdeteksi akan dikirimkan secara tiba-tiba puing-puing secara tiba-tiba itu secara real time kayak gitu. Jadi orang akan tahu bagaimana keadaan di sana kayak gitu, bagaimana keadaan atau kondisi pada proyek tersebut. Juga terdapat
kamera video yang mengawasi sepanjang waktu. Terus yang keempat, di sana juga ada sirene yang nantinya memberitahukan ketika kabel mulai terpicu gitu, entah apapun itu. Jadi ketika kabel itu terpicu oleh sesuatu, maka sirene itu akan bunyi dan masyarakat kemudian bisa mengevakuasi diri mereka gitu, menyegerakan untuk mengevakuasi diri mereka. Dan di sana juga adalah pembangunannya itu ada jaring-jaring yang dimana jaring-jaring ini itu memang digunakan di Jepang dalam membangun jalanan atau jembatan gitu. Dengan gunanya itu supaya bagaimana membuat ketahanan jalan dan jembatan tersebut gitu. Terus yang dimana jaring-jaring itu juga memang digunakan di hampir seluruh kayak negara Jepang tuh, hampir seluruhnya negara Jepang itu memang menggunakan jaringan tersebut ketika melakukan pembangunan. Yang paling menarik dari video ketiga ini adalah bagaimana kemudian peran pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah itu atau pemerintah setempat itu menyikapi yang namanya bencana, dan bagaimana sih mereka bergerak dan bekerja sama gitu dalam mengatasi dan mencegah bagaimana kemudian bencana itu akan datang kembali kayak gitu. Terus salah satu yang digunakan Jepang hingga sekarang itu ada yang namanya teknik Sabo. Nah, yang dimana teknik Sabo ini yang sudah berevolusi sejak berabad-abad lamanya, memang digunakan dalam pembangunan kayak gitu. Jadi pada intinya dari semua keseluruhan, mulai dari teknik, cara dan sebagainya, teknik Sabo ini adalah teknik yang digunakan Jepang dalam melakukan pembangunan. Ini kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Jadi itu yaitu adanya perbandingan kayak itu, perbandingan video. Jadi yang saya pahami adalah dari video 1, 2 dan 3 itu terkait ini tidak jauh tentang bencana alam. Hampir sama tentang bencana alam, dan bencana alam dalam bahasan ini tuh hampir sama, yaitu gempa bumi. Nah, cuman yang membedakan adalah di video pertama itu memperlihatkan kita bagaimana sih kalau yang saya pahami, yang saya tangkap dari video pertama itu bagaimana gempa bumi terjadi pada 2006 di Jogja dan sikap pemerintah dalam menyikapi bencana alam tersebut. Dan di video pertama saya tidak melihat adanya upaya yang signifikan dari pemerintah kayak gitu. Ya hanya sebatas edukasi, terus kemudian pesan bagaimana sih kita sebagai masyarakat itu mempersiapkan diri dalam menghadapi namanya bencana. Terus kemudian ada juga rumah teletabis yang itu adalah rumah teletabis yang dimana menjadi rumah atau kelurahan yang dibangun untuk mencegah bencana alam seperti gempa bumi kayak gitu. Nah, terus yang video kedua itu benar-benar membahas tentang, dia juga membahas tentang gempa bumi yang terjadi di Jepang. Itu yang terjadi pada 1923 sama 2011, dan sikap atau respon pemerintah terhadap bencana alam tersebut benar-benar terlihat kayak gitu, bagaimana kemudian pemerintah dari pengalaman sebelumnya di tahun 1923 itu terjadi gempa bumi, kemudian pemerintah benar-benar menyiapkan diri mereka dalam menghadapi bencana alam gitu, bencana alam entah apapun itu, yang khusus ini gempa bumi kayak gitu, yang dimana pada tahun 2011 ternyata gempa itu datang kembali lagi, dan segala upaya yang dilakukan pemerintah ternyata cukup gitu, tapi masih kurang karena masih pada tahun 2011 itu benar-benar Jepang dihancurkan kayak gitu. Nah, istilahnya Jepang benar-benar dilanda bencana yang sesungguhnya bencana besar kayak gitu. Dan yang pastinya pesan yang menarik dari video kedua itu adalah bahwasanya bagaimanapun upaya kita dalam menghadapi bencana itu tidak akan begitu terlihat gitu signifikan hasilnya, karena yang namanya bencana kita tidak bisa memungkiri itu datangnya kapan, dan bisa saja namanya bencana datang secara berbarengan. Secara sederhana mungkin gempa bumi dan tsunami kayak gitu. Terus yang video ketiga itu dia saya menangkap dan memahami bahwa menyimpulkan di video ketiga ini dia lebih mengarah pada bagaimana sih pemerintah dalam melakukan suatu proyek atau upaya cara untuk mencegah yang namanya bencana alam kayak gitu. Dan di video ketiga itu memang dijelaskan secara detail, sangat detail bagaimana sih persiapan mereka, bahkan upaya-upaya mereka, bahkan mungkin disebut
yang kita sebut dengan manajemen risiko, itu mereka benar-benar sangat sistematis gitu, benar-benar tersusun dan tertata dengan baik gitu pengelolaannya. Dan bahkan dijelaskan bahwa bagaimana sih pemerintah pusat dengan pemerintah setempat atau daerah itu bekerja sama, berkontribusi untuk menghadapi yang namanya bencana alam kayak gitu. Jadi saya melihat bahwa negara Jepang yang emang termasuk negara maju dan sangat dikenal dengan negaranya ini, itu benar-benar punya respect gitu, respect besar dan respon yang sangat-sangat kayak positif banget sama yang namanya bencana alam gitu. Jadi sangat-sangat berupaya bagaimana sih negara ini, masyarakat ini terlindungi dari yang namanya bencana alam. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari ulasan saya, penjelasan saya terkait 3 video yang kurang lebih tentang bencana alam. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan bisa saya ulas dari ketiga video tersebut. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.